Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, kali ini kita pertemuan selanjutnya membahas tentang intervensi. Yang mana kali ini saya akan membahas intervensi dalam perspektif psikodinamika. Mungkin minggu lalu sudah dijelaskan oleh Ibu Siti Raudoh tentang isu-isu terkait intervensi. Sekarang kita membahas tentang intervensi dalam perspektif psikodinamika. Sebenarnya ketika kita membahas intervensi itu akan ada banyak sekali intervensi. Ya, salah satunya ada intervensi dalam perspektif psikodinamika, humanistik, perilaku, kognitif, bahkan ada terapi kelompok maupun terapi keluarga ya. Jadi ada banyak yang akan dibahas di dalam psikologi intervensi psikologi klinis. Nah, harapannya teman-teman semua tidak melupakan teori-teori umum dari dasar psikologi umum ya, ketika membahas tokoh-tokoh seperti Sigmund Freud gitu ya. Terus itu dari psikodinamika, misalnya humanistik dari siapa. Nah, jangan terlepas teman-teman dari teori-teori umum, karena itu adalah landasan bagaimana kita mengetahui konsep dasarnya seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, intervensi psikodinamika ini memiliki evolusi pemikiran dari Freudian, ya, yang sering disebut Freud atau bapak psikoanalisa. Nah, perkembangannya itu dalam pemikiran psikoanalisa. Ada juga nanti kita bahas, yang kita bahas nih ada teori kelekatan, prinsip dan karakteristik inti dari terapi psikodinamika itu sendiri atau intervensi psikodinamika itu sendiri. Untuk evolusi pemikiran Freud, hipotesis awalnya adalah suatu peristiwa seksual awal yang menyakitkan dan menyebabkan kecemasan dan gejala-gejala lainnya. Lalu, ketakutan-ketakutan tak sadarnya itu berupa mimpi dan sleep of thoughts, ya. Lalu persepsi dan resistensi, lalu transferensi. Oke. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kita bahas dulu tentang evolusi pemikirannya. Pada periode kedua, mengungkapkan gagasan baru dan revisi yang mana keinginan yang tak dapat diterima, kemudian tekanan ketidaksadaran, lalu ada Oedipus kompleks, serta pentingnya masa kanak-kanak bagi perkembangan kepribadian selanjutnya. Jadi kalau gambaran umumnya itu secara psikoanalisa bagaimana kita melihat kehidupan masa kecilnya. Kalau boleh saya bilang, psikoanalisa ini ketika terapi ya, ketika asesmen, suatu yang sangat panjang. Bagaimana kita mengetahui dia, misalnya dia datang di usia dewasa. Bagaimana dinamika itu diketahui ketika dia kecil. Nah, pakainya konsep apa? Ya pakainya konsep psikodinamika ini. Nah, periode ketiga muncullah struktur 3 bagian yang sangat umum dan sangat kita kenal. Yang pertama itu ada id, ego, superego, dan insting ya. Kalau kita lihat lagi struktur mentalnya yang secara id itu terdiri dari semua hal yang diwariskan dan bersifat tetap. Terdiri dari energi-energi untuk mencapai pemuasan insting atau kesenangan, berada dalam ketidaksadaran serta tidak mengenal prinsip moralitas. Itu id ya. Lalu struktur mental ego. Ego adalah posisi id yang telah mengalami modifikasi dari luar. Bertindak sebagai perantara id dan dunia luar.
mempresentasikan alasan dan akal sehat. Proses-proses ego itu berupa persepsi, adanya persepsi, problem solving, dan eh, represi ya. Persamaan dengan it apa? Mencari kesenangan dan menghindari ketidaksenangan. Namun dengan cara yang sudah dimodifikasi. Lalu secara struktur mental superego itu terbentuk sebagai residu ego yang memiliki pengaruh dari orang tua. Fungsinya untuk memuas tuntutan id melalui pengaruh moral terhadap ego. Itu untuk prinsip id, ego, dan superego secara kepribadian. Oke. Periode keempat menaruh minat pada metode-metode terapi, lalu konsep transference dalam hubungan dokter dan pasien. Lalu berkembanglah lebih mutakhir, yaitu ada namanya attachment atau kelekatan dan loss atau kehilangan. Nah, kita bahas lebih dalam tentang psikodinamika Freudian. Konsep dasarnya itu adalah pleasure principle, insight, kesadaran dan ketidaksadaran, struktur mental, kecemasan, dan defense mechanism. Kalau kita membahas tentang ketidaksadaran dan kesadaran, ini ada 3 prinsip, 3 konsep dasar. Yang pertama itu ketidaksadaran adalah materi yang tidak dapat diterima kesadaran melalui persepsi. Lalu ada namanya prasadar, bersifat laten, dapat menjadi sesuatu yang disadari, dapat pula menjadi sesuatu yang tidak disadari. Lalu kesadaran, berfungsi sebagai indera untuk mempersepsikan kualitas-kualitas fisik. Materi menjadi disadari melalui 2 hal, yaitu dunia eksternal dan perangsangan dari dalam. Oke. Lalu kalau kecemasan, itu adalah sebuah keadaan ketidaksenangan tertentu disertai dengan lecutan motorik. Maksudnya apa sih? Reaksi universal terhadap situasi bahaya dan ego sebagai satu-satunya wadah. Nih, contohnya ada 3 hal. Kecemasan realistik, bahaya dari luar. Kecemasan moral, konflik dengan superego. Lalu ada namanya kecemasan neurotik, konflik dengan id, ya. Yang mana tadi id, superego, dan ego itu sudah kita bahas. Oke. Lalu selanjutnya ada namanya defense mechanism yang berfungsi mengatasi sumber-sumber kecemasan. Sering ya kita dengar, kamu nih defense nih, gitu ya. Bagaimana orang itu melindungi dirinya, bekerja secara tidak sadar dan dapat menghalangi perilaku realistis. Bentuknya seperti apa? Ada namanya represi, reaksi formasi, proyeksi, fiksasi, dan regresi. Nah, itu adalah beberapa konsep dasarnya. Nah, kalau kita membahas tentang cabang-cabang psikoanalisis menurut Freudian ini, ada tokohnya namanya Carl Jung ya. Itu dia mengembangkan beberapa ide ketidaksadaran kolektif, archetype, terus penekanan pada analisis mimpi dan fantasi. Tujuannya untuk makna pribadi dan untuk hubungan kultural dan spiritual. Lalu menekankan pada paruh kedua kehidupan saat orang mulai mencari berbagai makna penting dalam hidup. Lalu yang kedua itu ada menurut Alfred Adler ya. Itu merupakan motivasi utama manusia adalah maksud sosial, dan lalu konsepnya ialah sifat yang melekat pada diri manusia adalah social interest, creative self, dan functional finalism.
Lalu orang dimotivasi dengan harapan masa depan, inferiority feelings, dan usaha untuk mengkompensasikannya. Sedangkan menurut Karen, itu ada basic anxiety, yaitu kecemasan dasar, lalu ada neurotic needs, kebutuhan neurotik itu ada 3 ya. Bergerak mendekati itu contohnya kebutuhan akan dicintai, lalu bergerak menjauh itu adalah kebutuhan independen, serta bergerak melawan itu adalah kebutuhan untuk berkuasa. Lalu yang selanjutnya menurut Freudian itu menurut Sullivan ya, menurut Sullivan ini adalah kepribadian adalah refleksi dari jumlah total seluruh pikiran dan perilaku interpersonal, bukan sebuah entitas dan distrik. Lebih memperhatikan variabel-variabel sosial dan kurang pada variabel instiktual ya. Oke, itu kalau menurut Sullivan. Nah, perkembangan selanjutnya dalam pemikiran psikodinamika yang kita bahas lebih lanjut yaitu tentang ego psikologi. Pokoknya itu menurut Mahler menekankan pada kemampuan-kemampuan adaptif, sadar atau prasadar. Lalu self psychology, pokoknya itu menurut Code, itu adalah isu-isu dasar dalam perkembangan psikopatologi, bukan konflik insting, tetapi perkembangan self yang sehat dan kohensif. Identitas yang jelas, kemampuan mengekspresikan diri, kemampuan berhubungan dengan orang lain. Nah, kalau ini secara pemikiran psikodinamika ya, ada namanya self psychology. Lalu objek-objek relation theory ini menurut Klein fokus pada objek yang biasanya mengacu pada orang kepada siapa klien menanamkan perasaan yang kuat. Tahapannya seperti apa? Pertama itu adalah introjection. Bayi tidak bisa membesarkan antara dirinya sendiri dan objek-objek eksternal. Lalu identifikasi, mulai mampu membedakan. Lalu selanjutnya diferensiasi, muncul pemahaman tentang peran objek dan identitas ego. Nah, lalu ada namanya insight client, menjadi aspek penting dari proses keberhasilannya terapi ini. Nah, terapi yang berlandaskan psikoanalisis biasanya membutuhkan komitmen waktu yang cukup lama di pihak klien. Nah, biasanya kalau kita membahas terapi psikoanalisa, memang sangat membutuhkan proses yang panjang. Biasanya kalau saya juga pakai pendekatan psikodinamika itu menurut saya cukup lelah ya. Karena apa? Karena kita akan mengurai satu persatu dari kehidupannya sebelum gangguan itu muncul. Misalnya dia gangguan depresi gitu ya, depresi. Depresi itu muncul ketika dewasa. Namun pemicunya adalah ketika dia kecil, misalnya ada pengalaman traumatis atau pengalaman yang tidak menyenangkan di masa kecilnya. Nah, itu akan kita korek, akan kita gali lebih dalam. Di bagian mana klien ini mengalami hambatan di waktu kecilnya. Biasanya seperti itu. Itu kalau menggunakan pendekatan psikodinamika. Nah, waktu kecil kita lihat
apa yang sudah terjadi, lalu melihat pola asuhnya terhadap orang tuanya, seperti itu ya, itu akan kita urai satu persatu. Terus, ketika dia remaja, muncul kepribadian-kepribadian yang seperti apa, itu akan kita lihat sehingga, ketika dia dewasa, sehingga tegaklah suatu gangguan, biasanya seperti itu ya. Nah, namun, pada abad 20 tuh ada namanya brief psychodynamic therapy, terapi psikodinamika singkat. Kita tidak perlu, terlalu panjang melakukan ngorek terlalu dalam gitu ya masa lalunya gitu, tapi kita lebih menekankan here and now. Nah, ini juga biasanya saya kalau sudah kelelahan dan misalnya sudah dapat gambarannya ketika permasalahannya di masa lampau, itu tidak, kalau saya tidak perlu lagi untuk, mencari tahu masa lampaunya. Sekarang fokus here and now, apa yang sekarang yang tengah dihadapi. Seperti itu. Biasanya lebih, singkat dan lebih cepat. Nah, tentunya kita harus tahu dulu gambaran umum di masa lalunya. Itu yang untuk, psikodinamika ya. Namun keuntungannya psikodinamika, kita mendapat gambaran kepribadian yang utuh, biasanya seperti itu. Kita tahu, masa kecilnya, remaja gitu ya, sampai dia dewasa. Biasa kita akan dapat dinamika yang sangat luas sekali. Nanti saya akan tunjukkan satu kasus yang menggunakan teori psikodinamika ya. Oke, kita habiskan dulu. Nah, lalu teori kelekatan oleh Bowlby ya. Ini mengapa sih kita bahas? Karena pembentukan ikatan emosi intim sebagai bagian mendasar dari sifat manusia. 3 pola kelekatan itu pertama adalah secure, yang mana anak merasa percaya terhadap orang tua atau sebagai figur yang selalu mendampingi, sensitif dan responsif, penuh cinta serta kasih sayang saat mereka mencari pelindungan dan kenyamanan, dan selalu membantu atau menolongnya dalam menghadapi situasi yang menakutkan dan mengancam. Lalu anxious resistant, di mana anak merasa tidak yakin bahwa orang tuanya selalu ada dan cepat membantu saat anak membutuhkannya. Lalu yang ketiga itu adalah anxious avoidant. Anak tidak memiliki kepercayaan diri karena saat mencari kasih sayang, anak tidak direspon atau bahkan ditolak. Nah, prinsip dan karakteristik inti intervensi terapi psikodinamika ialah pertama itu adalah konflik intrapsikis dan tak sadar sangat penting bagi perkembangan manusia. Lalu selanjutnya pertahanan perkembangan dalam struktur internal untuk menghindari konsekuensi konflik yang tidak menyenangkan. Nah, terapis perlu mengeksplorasi berbagai upaya untuk menghindari hal-hal yang menghambat terapi. Lalu psikopatologi berkembang terutama dari pengalaman kanak-kanak awal. Ya. Nah, nanti saya akan jelaskan sedikit tentang psikopatologi yang menggunakan pendekatan psikodinamika ya. Yang keempat itu adalah representasi internal dari pengalaman diorganisasikan dalam hubungan interpersonal dengan orang lain. Lalu diharapkan isu dan dinamika signifikan klien akan muncul kembali ketika berhubungan dengan terapis, terjadi transferan dan kontra-transferan. Lalu asosiasi bebas, metode utama untuk mengungkapkan konflik dan masalah internal. Intervensinya difokuskan pada transferensi mekanisme pertahanan gejala saat ini dan penyelesaian masalah. Insight penting untuk keberhasilan terapi yaitu bukan hanya katarsis. Itu untuk gambaran secara umum. Sebentar saya lihatkan satu contoh kasus yang menggunakan
teori pendekatan, intervensi pendekatan ini ya. Ini saya pakai gangguan bipolar. Oke. Nah, kita lihat dulu genogramnya. Ini adalah klien. Ya, di sini ada klien. Di sini ada orang tuanya. Di keterangannya. Di mana klien ini ibunya juga mengalami gangguan. Dan kakaknya juga mengalami gangguan. Ada orang mengalami gangguan secara genetika menurun ya. Ini bisa kita lihat keluhannya itu dari tahun 95 ya. Keluhan umum. Oke, saya akan di sini dugaan saya adalah gangguan afektif bipolar. Sorry, ternyata saya pakai diatesis stres. Sorry. Dilapor, bentar ya. Sistem stres juga. Saya cari. Ini ya. Oke, sorry tadi ya. Ini kasus kita lihat somatisasi, gangguan somatisasi ya. Nah, kalau pendekatan psikodinamika, ini kita pakai psikoanalisa ya. Nah, patologi psikoanalisa, kalau kita melihat later life ya, kehidupannya itu dulu dia misalnya contohnya ya, di mana dia mudah terserang penyakit, memiliki fisik yang lemah, bermasalah pada lambung, kandungan ini gangguan somatisasi ya, penampilan fisik yang kurang menarik, sensitif terhadap beberapa jenis makanan, tidak bisa bekerja. Ini keluhannya. Lalu konflik antara id egonya apa? Tidak ingin mudah terserang penyakit, ingin memiliki fisik yang kuat, bertentangan ya, tidak ingin sakit, ingin memiliki kandungan yang normal, ingin berpenampilan fisik yang menarik, ingin tetap bisa
memakan jenis makanan apapun, ingin tetap bisa bekerja. Karena ini kejadiannya adalah pasca keguguran waktu itu ya. Traumatic event-nya apa? Traumatic event-nya adalah takut mengalami keguguran serta takut jikalau harus menjalankan proses operasi dan kuretasi ya. Conditional event-nya apa? Conditional event-nya adalah mendapatkan perhatian penuh dari suami orang tua, selalu mendapatkan perhatian khusus dari keluarga. Participating event-nya apa? Mendapatkan tekanan dari tempat kerja, tidak mendapatkan keringanan dari supervisornya. Jadi dia tidak mendapatkan dukungan dari pihak kantor. Padahal kan mungkin hanya SOP dari SOP dari kantornya. Kita di sini bisa lihat harapan-harapan dia nih gambarannya orangnya seperti apa sih? Dia adalah orang yang suka mendapatkan perhatian dari orang. Nah, ketika sesuatu yang berhubungan dengan dirinya tidak sesuai dengan harapannya adalah menjadi konflik dalam dirinya. Padahal mungkin supervisornya bukan berarti tidak memiliki dispensasi ya, hanya saja menjalankan prosedur yang ada di perusahaan itu. Nah, namun dia kan sudah terbiasa di keluarga dengan mendapatkan dukungan penuh. Oh iya, sakit ya, harusnya begini. Tidak ada mendapat penguapan yang harus survive gitu ya. Nah, kondisi fisik yang menurun itu ternyata bertentangan. Seperti ini, kondisi fisik menurun. Akhirnya apa? Kondisi fisiknya menurun, tidak mendapatkan keringanan dari tempat bekerja, tidak mendapatkan perhatian, tidak dijenguk oleh teman-teman kantornya, target pekerjaan juga tetap harus diselesaikan, tidak bisa menjahit terlalu banyak gitu ya. Kebetulan dia adalah pekerjaannya sebagai konveksi gitu ya. Ingin kondisi fisik. Nah, dari sini kita sudah melihat ya harapan-harapan dia yang tidak bisa. Ingin kondisi fisik pulih, ingin mendapatkan keringanan, ingin diperhatikan, ingin antara konflik ego itu sangat bertentangan. Nah, lalu muncullah tensionnya, kecemasannya apa? Lambungnya perih, perut terasa panas, dada terasa sempit, tenggorokan terasa sempit, mual, kembung, tubuh terasa panas, tubuh kaku, rada kaku, sakit jika menelan makanan. Nah, ini gambaran-gambaran umum. Terus yang saya pakai waktu itu intervensinya adalah psikoedukasi dan terapi suportif. Hanya itu bagian-bagian yang memang secara umum yang mana dengan pendekatan psikodinamika. Sebenarnya untuk membahas terapi psikodinamika itu ada banyak sekali. Sebentar saya carikan. Ya, dari sini harapan saya teman-teman mudah-mudahan paham. Nah, dari penjelasan saya tadi, harapan saya mudah-mudahan teman-teman paham dengan berbagai pendekatan intervensi, yang mana pendekatan psikodinamika ini adalah kebanyakan pada pasien-pasien klien-klien depresi, cemas, gangguan pola makan, atau dengan
ketergantungan substansi tertentu ya. Nah, hal ini perlu adanya proses-proses seperti apa yang akan digunakan pada klien kita. Oke. Untuk pembahasan selanjutnya atau jika ada teman-teman yang ingin bertanya terkait tentang intervensi dalam perspektif psikodinamika, silakan dicatat, nanti akan kita bahas untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Penyampaian materi saya kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan teman-teman paham dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.